Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perkembangan filsafat zaman Renaissance dengan anggota ada Lisa Awalia dan Della Damayanti. Materi yang pertama itu ada sejarah filsafat pada zaman Renaissance. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern disebut dengan istilah Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu kata re berarti kembali dan naitra berarti lahir. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik, yaitu Yunani dan Romawi yang lebih bersifat duniawi. Yang pertama, Renaissance awalnya dimulai di Italia. Setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi, Italia mengalami kemunduran dan kota-kota pelabuhan menjadi sepi. Secara terminologi, Renaissance adalah timbulnya revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke zaman barunya melalui proses peralihan yang sangat cepat. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Renaissance lahir sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, tatkala kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasakan sangat mengekang kemerdekaan batin. Perkembangan pertama Renaissance terjadi di kota Firenze. Adapun sebab utama lahirnya Renaissance adalah karena keterkejutan orang-orang Eropa menyaksikan ambruknya Imperium Romawi Timur oleh kaum muslimin, terutama dengan peristiwa jatuhnya Konstantinopel yang menghasilkan penaklukan kerajaan Turki atas Romawi Timur atau Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Kita lanjut materi yang kedua, itu ada tokoh filsafat zaman Renaissance. Yang pertama ada Roger Bacon. Roger Bacon dilahirkan di Ilfracombe, Somerset, Inggris pada sekitar tahun 1214. Bacon menjalani pendidikan di universitas-universitas di Oxford dan Prancis. Ia dikenal dengan sebutan Dr. Mirabilis atau yang artinya guru yang sangat mengagumkan. Beliau berpendapat bahwa pengalaman atau empiris menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Contohnya itu ada matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Tokoh yang kedua itu ada Kopernikus. Kopernikus lahir pada 19 Februari 1473 di Torun, Kerajaan Polandia. Ia merupakan anak bungsu pasangan Mikołaj dan Barbara Weissenroth. Beliau mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat atau heliosentrisme. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta atau geosentrisme. Tokoh yang ketiga yaitu Johannes Kepler. Johannes Kepler lahir pada 27 Desember 1571 di kota Wilderstedt, yang kala itu diduduki oleh kekaisaran Romawi dan sekarang merupakan Jerman. Beliau menemukan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan berhasil sebelumnya, yaitu 1. Bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan sirkel, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Orbit semua planet berbentuk elips. 2. Dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. 3. Dalam perhitungan matematika terbukti bahwa bila jarak rata-rata 2 planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P2 banding Q2 sama dengan X3 banding Y3. Tokoh yang keempat, Galileo Galilei. Galileo Galilei dilahirkan di Pasai, Toskana pada 15 Februari 1564. Ia dianggap bertanggung jawab atas beberapa penemuan penting di bidang fisika, astronomi, dan filsafat.
Beliau membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan mengamati beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Ia menemukan beberapa peristiwa penting dalam bidang astronomi. Ia melihat bahwa planet Venus dan Merkurius menunjukkan perubahan-perubahan seperti halnya bulan. Sehingga ia menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahaya sendiri, melainkan cahaya memantulkan cahaya dari matahari. Tokoh yang kelima yaitu Nicolaus Copernicus. Ia dilahirkan di Torun, Polandia dan belajar di Universitas Krakow. Walaupun ia tidak mengambil studi astronomi, namun ia mempunyai koleksi buku-buku astronomi dan matematika. Ia sering disebut sebagai founder of astronomy. Ia mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran mengitari matahari. Tokoh yang keenam itu ada Nietzsche. Nietzsche lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 di Reucken, Jerman dan meninggal pada 25 Agustus 1900. 4 bulan sebelum masuknya abad ke-20, filsafat Nietzsche adalah filsafat tentang cara memandang kebenaran, atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme. Nietzsche juga dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan dalam A Short Part Zarathustra. Bentuk pemikiran zaman Renaissance. 1. Humanisme. Zaman Renaissance juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksudnya adalah manusia diangkat dari zaman pertengahan. Pada abad itu manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran gereja Kristen, bukan ukuran yang dibuat oleh manusia. 2. Rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. 3. Empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat menekan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, serta pengarahan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. 4. Materialisme. Paham ini dipelopori oleh Lemaitre 1709 sampai 1751. Baginya manusia tak lain dari mesin, begitu pula halnya dengan binatang, sehingga tak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.